Halo Sobat Mantani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas kenapa tanaman-tanaman kami selain kangkung bisa tumbuh di dalam sistem Budidammer ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe dan jangan di skip videonya karena akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Di video sebelumnya, kami sudah membahas tentang tanaman apa yang bisa kami tanam yang memang pure dari benih. Nah, kemarin itu kan baru nyebutin aja tuh. Sekarang kita akan membahas kenapa sih tanaman ini bisa tumbuh dan bagaimana caranya. Kangkung merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuh, asalkan akarnya ini menyentuh air. Ya, walaupun misalnya menggunakan arang saja, kangkung ini juga dapat tumbuh. Di video sebelumnya, kami sudah pernah membahas dan membandingkan beberapa media tanam yang kami gunakan pada kangkung. Bisa dicek di sini ya. Nah, waktu itu kita membedakan kangkung yang kami tanam di baskom hanya menggunakan media tisu basah, lalu nutrisinya itu tanpa nutrisi apa-apa. Dan kangkung satunya kami isi dengan media tanam arang, lalu kami letakkan di sistem Budidammer. Dan satunya lagi kami menanam kangkung dengan media arang kain tanah. Dan juga kami meletakkannya di media di sistem Budidammer. Lalu setelah kami perhatikan dan kami bandingkan, kangkung yang di baskom tanpa nutrisi ini memang hidup, tapi kurus-kurus, dan dua lainnya yang di sistem Budidammer tumbuh dengan sangat subur. Jadi, jika kalian hanya ingin menanam kangkung, saran kami bisa menggunakan media tanam arang saja. Ini untuk mempermudah kalian sendiri dan untuk menghemat budget. Kami juga pernah melihat di beberapa channel YouTube, jadi mereka menerangkan bahwa mereka bisa menanam tanaman selain kangkung pada sistem Budidammer mereka menggunakan media tanam arang kain tanah. Lalu kami juga sempat menanyakan ke YouTuber tersebut, apakah memang benar mereka menyemai dari benih tanaman tersebut hingga sudah besar. Dan ada yang menjawab, ternyata mereka ada yang membeli tanaman tersebut dari yang sudah besar sampai juga ada yang sudah berbuah, baru mereka pindahkan ke sistem Budidammer mereka. Dan ada juga yang memang menyemai dari benih, lalu ditumbuhkan di luar sistem hingga umurnya beberapa bulan, lalu dipindahkan ke sistem Budidammer mereka. Nah, ini sah-sah saja ya teman-teman, entah kalian mau beli lalu dipindahkan ke Budidammernya, atau kalian tanam di luar beberapa bulan lalu dipindahkan ke Budidammernya, ini sah-sah saja. Tapi kami ingin membuktikan apakah sistem Budidammer ini bisa menumbuhkan tanaman mulai dari benih hingga nanti saatnya berbuah. Karena penasaran, jadi kami melakukan beberapa uji coba, yaitu waktu dulu kami menyemai bibit pakcoy, tomat, dan juga cabai di luar sistem Budidammer menggunakan media tanam tanah subur dan juga sekam bakar. Nah, waktu itu karena sudah tumbuh daun ketiga, jadi kami pindahkan ke ke sistem Budidammer menggunakan media AKT atau arang kain tanah. Jadi waktu itu pertumbuhan dari ketiga tanaman ini sangat-sangat lambat sekali teman-teman. Waktu itu kan kami pindahkan sudah berdaun 3, lalu kami menunggu daun keempat dan kelima ini sangat lama sekali. Bahkan ada beberapa tanaman yang sudah mati sebelum tumbuh daun keempat dan kelima. Dan ujung-ujungnya semua tanaman yang kami semai tadi itu semuanya mati. Mungkin kami yang kurang terampil waktu itu, tapi kami tidak menyerah sampai di situ. Jadi kami melakukan percobaan yang kedua dengan memodifikasi media tanam.
Nah, media tanam yang kami gunakan ini adalah rock wool dan tanaman yang kami semai yaitu pakcoy. Kami memilih menggunakan rock wool untuk meminimalkan stres pada tanaman ketika nanti tanaman akan dipindahkan. Dan juga menggunakan rock wool ini sangat praktis. Dan rock wool juga memiliki beberapa kelebihan lain. Nanti akan coba kami bahas di video-video kami tentang hidroponik. Ketika tanaman pakcoy kami tumbuh ke daun ketiga, ini kami mulai pindahkan ke sistem budik damber. Jadi menggunakan media tanam arang saja, dan di tengah-tengah arang tersebut kami selipkan kain flanel. Lalu rock wool yang sudah berisi tanaman kami taruh di atas media tanam tersebut. Dan pertumbuhan dari tanaman ini sangat-sangat cepat sekali dibandingkan percobaan kami yang pertama. Waktu itu tanaman kami mampu tumbuh hingga mungkin menghasilkan daun ketujuh ya teman-teman. Nah, tapi jika dibandingkan dengan hidroponik, nah hidroponik ini kan menggunakan rock wool juga sebagai media tanamnya. Dan pakcoy ini ketika siang memang mereka akan layu, lalu ketika sore hari akan kembali segar. Tapi pakcoy kami memang seperti itu sih awalnya, tapi lama-kelamaan entah kenapa mereka menjadi layu dan tidak bertumbuh kembali. Entah karena panas atau nutrisi. Karena kan nutrisinya itu hanya bersumber dari ember ini saja tanpa ada tambahan nutrisi apapun. Dan mungkin saja teknik yang kami gunakan ini kurang tepat. Dari dua percobaan sebelumnya, kami memutuskan untuk memodifikasi teknik menanam kami di dalam sistem budik damber ini untuk nanti bisa menanam tanaman selain kangkung. Jadi kami mencoba untuk menggabungkan dua metode sebelumnya yang pernah kami gunakan. Nah, teknik ini biasa disebut dengan teknik irigasi kapiler. Tadi di percobaan kedua sudah kami sampaikan bahwa kami menggunakan media tanam arang dan juga ada flanel di tengah-tengah arang itu. Nah, ini metode ini kami gunakan kembali dan kami tambahkan dengan kain flanel untuk menyangga tanah. Ya, semacam model AKT gitu. Lalu setelah menambahkan kain flanel lagi, lalu kami tambahkan tanah subur. Nah, untuk kain flanel yang menyangga tanah ini dipastikan bertemu dengan kain flanel yang ada di antara arang. Jadi nanti kain flanel yang paling bawah itu yang ada di antara arang dapat menyerap air lalu dialirkan ke kain flanel yang menyangga tanah. Dan tanah dapat menyerap nutrisi-nutrisi hingga nanti tanah dapat menyokong pertumbuhan si tanaman. Nah, untuk tanamannya sendiri ini kita semai tetap menggunakan rock wool. Dan ketika tanaman sudah siap untuk dipindahkan, baru kami pindahkan dan tanam seperti layaknya menanam biasa pada tanah. Tidak terlalu dalam dan tidak terlalu tinggi. Dan untuk botol plastiknya ini karena menggunakan tanah, jadi kami melubangi gelas plastik ini di bagian bawah seperti ini dan juga di bagian samping, tapi paling bawah saja. Nanti takutnya kan kalau misalnya kita lubangi di bagian sini, tanahnya itu akan keluar-keluar gitu dan dapat mengotori air yang ada di kolam. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kok ribet banget sih kak gitu. Kalau misalnya kami menggunakan cara seperti di hidroponik, jadi kan kalau di hidroponik itu kain flanelnya langsung dikeluarkan tuh di luar wadah. Nah, kalau misalnya kami melakukan hal seperti itu, di dalam ember ini kan ada kehidupan, ada ikan-ikan. Dan kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam, apalagi 5 menit pun kita tidak bisa mengawasi. Kan nggak mungkin ya kita taruh tangan kita di dalam ember agar nanti ikannya tuh nggak ada yang nyomot-nyomotin si kain flanel. Nah, untuk menghindari hal tersebut agar tidak terjadi kerugian pada pihak kami ataupun si ikan, jadi kami melakukan modifikasi pada si kain flanel agar terjepit kain flanelnya tidak keluar dari dalam wadah itu.
dan tetap bisa mengalirkan air ke tanah, sehingga tanahnya nanti diharapkan dapat menyerap nutrisi-nutrisi yang memang diperlukan oleh tanaman. Untuk media semainya, ini kan kami menggunakan rock wool. Tapi bagi kalian bisa juga menggunakan media selain rock wool, misalnya busa atau spon yang harganya relatif lebih murah. Dan untuk tanamannya, apa ciri-ciri tanaman yang sudah siap dipindahkan? Itu ciri-cirinya adalah tumbuh daun ketiga atau daun keempat. Lalu mereka sudah siap untuk dipindahkan. Dan untuk pemindahannya ini, kami sarankan tidak dilakukan ketika siang hari seperti ini. Kami menyarankan kalian untuk memindahkan tanaman ketika sore hari atau pagi-pagi buta untuk meminimalkan stres pada tanaman. Pastikan kalian sudah terbayang-bayang dengan apa yang saya katakan tadi, mulai dari metode dan juga media tanamnya. Karena ini sudah siang, jadi kita tidak memungkinkan untuk memindahkan tanaman. Dan nanti sore akan kami pindahkan, jadi jangan di skip videonya. Teman-teman, karena sekarang sudah sore, jadi kita mau pindahin dulu tanamannya. Nah, untuk alat-alat yang diperlukan, ini ada gelas plastik seperti ini. Dan juga sudah dilengkapi dengan kawat. Dan untuk lubangnya, jadi tadi kan saya infokan tuh, untuk lubangnya itu hanya di bagian bawah dan samping seperti ini. Cukup satu garis saja. Lalu ada arang yang sudah dicuci, kain flanel, terus juga ada bibit tanaman yang siap dipindahkan. Tadi saya lupa info teman-teman, kalau biasanya kami itu setelah menyemai tanaman, jadi tanamannya ini kan sudah siap untuk dipindahkan. Nah, itu biasanya kami lakukan pembesaran di sistem mudik damber dengan cara menggunakan percobaan yang kedua tadi. Nah, setelah tanamannya semakin tinggi dan daunnya semakin banyak, setelah itu baru kita tambahkan tanah seperti yang kita info tadi. Di sini sudah ada tanaman yang kita semai. Jadi tanaman ini adalah cabai yang kita memang semai dari benihnya. Ini sudah layak untuk dipindahkan karena daunnya sudah 4 helai. Nah, ini mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa ada yang masih belum tumbuh? Ini hal yang wajar sih teman-teman, mungkin karena memang kualitas benihnya itu tidak semuanya sama bagusnya di dalam suatu bungkus. Ini kami menyamainya satu potong rock wool, satu benih seperti ini. Jadi ini siap dipindahkan. Untuk cara pemindahannya, jadi gelas plastik ini kita isi dengan arang yang sudah kita cuci tadi. Lalu di tengah-tengahnya ini baru kita tambahkan dengan kain flanel. Jadi kain flanelnya ini dijepit oleh si arang seperti ini. Lalu untuk banyaknya arang nanti disesuaikan agar gelas plastiknya tidak terlalu ringan ya teman-teman. Nanti takutnya gelasnya kesenggol oleh si ikan, malah jatuh si gelasnya ke dalam kolam. Seperti ini. Seperti ini. Baru kita tambahkan atau masukkan si tanamannya. Seperti ini. Jadi ini sudah siap dimasukkan ke dalam sistem mudik damber untuk dilakukan proses pembesaran. Jadi untuk airnya, tinggi air itu kalian bisa mengatur, nanti tingginya bisa segini, ya kurang lebih seginilah. Yang penting airnya masuk dan kena si flanelnya. Nih, bisa lihat nggak? Ini ada flanelnya di sini. Nanti baru kita tambahkan dengan media tanam tanah. Caranya itu, jadi kita keluarkan dulu si tanaman seperti ini. Baru kita tambahkan dengan kain flanel untuk nanti menyangga tanah suburnya. Nah, seperti ini.
Jadi dipastikan juga agar nanti si flanel yang ada di tengah-tengah arang ini bertemu dengan si flanel yang ini. Jadi nanti penyerapan airnya bisa sampai ke tanah suburnya. Lalu ditambahkan dengan tanah, baru tanamannya ditanam seperti biasa. Ini adalah tanaman kami yang berusia kurang lebih 2 bulan. Jadi caranya kami membesarkan juga sama seperti cara tadi. Tapi kan kalau tadi kalian lihat kami masih menggunakan gelas plastik seperti ini. Iya, ini memang baru dipindahkan karena awalnya kan kami memang uji coba. Ternyata tanamannya memang mau hidup dan berkembang. Dan ini juga sudah ada bunganya nih, hampir semua sih udah ada bunga. Ini tomat sama cabai, tapi ini aja satu yang tertinggal. Mungkin sama kasusnya seperti benih-benih cabai yang tadi. Ini untuk media tanamnya masih kelihatan jelas ya teman-teman. Ini ada arang paling bawah, terus di tengah-tengahnya kami tambahkan dengan kain flanel seperti metode tadi di antara si arang ini. Lalu ada flanel lagi untuk penyangga si tanah subur. Nah, seperti ini kurang lebih. Kami tambahkan juga dengan puko fiber untuk menjaga kelembaban si tanah. Untuk tanah yang digunakan, ini kami menggunakan memang tanah subur, tapi kami campur juga dengan sekam bakar. Dan tanaman ini umurnya kurang lebih baru 2 bulan teman-teman. Jadi kalau bisa kita lihat, ini sudah ada yang tumbuh bunga. Dan untuk tomatnya juga banyak banget bunganya. Kalian penasaran nggak kenapa tanaman kami baru umur segini dan tingginya juga nggak tinggi-tinggi banget, udah mulai berbunga, bahkan udah mulai muncul buah. Nanti akan kami bahas di video selanjutnya tentang perawatan tomat dan juga cabai. Sambil menunggu dia muncul buah, nanti akan kami update juga. Untuk ikan yang ada di dalam ember ini, sebulan terakhir itu kurang lebih jumlahnya ada 14 ekor. Karena sudah kami panen beberapa kali, jadi sisanya itu 14 ekor. Dan mereka mampu menumbuhkan tanaman kami hingga muncul bunga seperti ini. Untuk waktu sipon itu sendiri, kami terbiasa melakukan sipon 1 minggu sekali. Bagi kalian yang pengen tahu gimana cara sipon dan juga waktu yang tepat untuk melakukan sipon, dicek ya di sini. Itu dia tadi cara kami menanam tanaman selain dari kangkung. Jika kalian ingin misalnya membeli tanaman lalu kalian pindahkan ke dalam ember bisa, ataupun menanam di luar sistem hingga nanti akan muncul buah baru kalian pindahkan ke dalam ember bisa, atau ingin mengikuti cara kami tadi menanam yang memang benar-benar dari benih juga bisa. Bagi kalian yang sudah berhasil yang menanam tanaman memang benar-benar dari benih, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kalian bebas memilih metode yang memang cocok dengan kondisi kalian sendiri. Jadi, bertanilah sesuai dengan kemampuan dengan tulus ikhlas, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Sekian dulu video sharing hari ini. Jika bermanfaat, jangan lupa di-share. Jika suka langsung klik like, jika tidak suka langsung di-unlike. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.